Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. وهدي ثبت لحظة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم إلى أروح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وصحبه رسول الله والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الدين. ثم إلى أولياء هذه البلدة ومن عمر هذا ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا من الحبيب محمد الحداد أن نتغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru, berpagi-pagilah, bis sadaqah, di dalam mengeluarkan sedekah. Fa innal balaa, maka sesungguhnya bala, la yatakhatta, tidaklah melangkahi as-sadaqah, sedekah. Usahakan setiap hari sepagi mungkin mengeluarkan sedekah sebagai penjagaan daripada turunnya bala. Karena sedekah itu adalah melindungi diri daripada bala, tidak melangkahi bala. Misal pagi sedekah, insya Allah selamat hari itu. Ditunda sedekahnya jam 10 pagi, berarti antara subuh sampai jam 10 pagi itu kosong daripada bala. Ada kosong daripada tameng, berarti ada kesempatan bala nanti turun kepada dia nantinya. Karena itu sepagi mungkin keluarkan bala, sepagi mungkin keluarkan sedekah untuk melindungi diri daripada bala. Penting itu ya. Kata orang sekarang, sedia payung sebelum hujan. Jangan kalau ada hujan cari payung, udah basah kuyup jadinya. Kalau udah sakit baru ingat, ya Allah, kasih sedekah sana sedekah sini. Itu namanya bukan itu namanya bukan pencegahan, tapi penanganan namanya. Kalau mau pergi misalnya, sebelum berangkat dicek dulu remnya gimana mobil, ulinya gimana, airnya gimana, bensinnya gimana. Jangan spekulasi asal berangkat di tengah jalan macet jadinya, belum remnya, bahaya. Begitulah juga setiap harinya kita
Setiap harinya kita sedekah sebagi mungkin sebelum kita lalui waktu-waktu kita ada di hari itu. Jangan kita spekulasi, nanti kalau kena musibah baru kita mengeluarkan duit. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalus sadaqah antas sadaqah wa antas sahihun syahih ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Paling utamanya bersedekah itu kamu bersedekah dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan eman sama harta. Saat itu keadaan kamu berharap kaya dan takut melarat. Wah, nanti kalau kurang duitku gimana? Sehat walafiat, eman sama duit, berharap kaya, tapi kamu banyak bersedekah. Itulah sedekah yang paling afdal. Bukan kalau sudah mau mati baru bersedekah. Ngono kai ini duit, nggak ada hartanya duit, kasih sana sedekah, kasih sana sedekah, kasih sana sedekah. Hal yang demikian ini bukan sedekah yang afdal, itu kesedekahnya orang kepepet, saudara. Sedekahnya orang yang afdal dalam keadaan sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit. Banyak sedekah dalam keadaan eman dengan harta, dia tetap keluarkan harta, begitu. Karena itu orang dulu ini kalau urusan sedekah diperhatikan, paling seneng kalau sudah ketemuan orang yang perlu, orang yang minta, seneng orang dulu. Dianggap itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang minta-minta datang, itu dianggap hadiah. Cuma yang minta kadang-kadang tidak beres ya. Minta itu dianggap profesi, dianggap satu pekerjaan, melas lagi. Pak, saya perlu biaya untuk anak saya sakit. Besok datang lagi, seminggu datang lagi. Pak, anak saya sekolah nggak ada biayanya. Besok datang lagi. Pak, istri saya melahirkan. Besok datang lagi, terus begitu. Dan ente wong ini. Karena itu, sedekah itu betul-betul diprogram dalam kehidupan, penting ya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pernah satu saat habis sholat langsung bangun. Kata orang Jawa cekekal nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun Rasulullah. Masuk rumahnya, kaget sahabat. Tidak biasanya Nabi itu masih baca wirid, masih ada baca-bacaan setelah sholat, tapi ini langsung bangun Nabi. Pasti ada kejadian yang hebat ini, pasti ada kejadian yang luar biasa ini. Gak lama keluar Rasulullah. Waktu itu Nabi bangun dari sholat dalam keadaan tegang begitu. Setelah itu Nabi dalam keadaan senyum keluar dari rumah. Ya Rasulullah, ada apa tadi? Enggak, aku tadi itu ingat setelah sholat tadi itu langsung ingat ada beberapa duit di dinar atau dirham di rumahku. Aku khawatir masih ada orang yang perlu dengan duit itu. Saya paling nggak seneng kalau ada sisa harta di rumahku. Itu Nabi. Kalau kita kan enggak ya. Kalau nggak ada harta tambah bingung ya. Kalau Nabi kalau ada harta tambah bingung, pasti ada yang perlu dengan duit ini. Ada apa aku simpan? Gitu Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Lihat bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ini berbicara masalah sedekah. Paling afdolnya sedekah adalah yang paling rahasia, nggak sekiranya orang nggak tahu, bukan diumum-umumkan masuk koran, bukan. Sekiranya orang nggak tahu. Dalam satu hadis 7 golongan orang nanti dari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu. Orang yang sedekah dengan tangan kanannya, saking tidak dijelaskan itu sedekahnya, disamarkan, disembunyikan, sampai yang di sebelah kiri nggak tahu. Paham ya? Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb, kata Nabi. Sedekah rahasia itu akan mematikan murka Tuhan. Karena itu orang dulu itu kalau sedekah nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Di antara mereka ada yang cari orang buta, kasih duit, cari orang buta, nggak ada yang tahu siapa yang ngasih. Kalau sekarang kan amplopnya ditulisi Haji Fulan, dibuka 2.000. Orang dulu gak ada yang tahu. Ada lagi nyari dalam keadaan tidur, orang tidur kasih, bangun tidur 3 juta gitu. Nggak ada yang tahu. Ada yang nyuruh orang, satu orang murid kepercayaannya, jangan ngomong dari aku, bagikan sana, bagikan sana, bagikan sana, bagikan sana. Dipikir daripada si murid itu, nggak taunya daripada gurunya atau orang kepercayaannya. Paham ya? Ada lagi seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu setiap malam keliling, setiap malam dipikul sendiri. Beliau hidup di kota Madinah, sampai penduduk kota Madinah tidak ada yang minta-minta saat itu. Pemerintah, wali kotanya, dia menyangka, Masya Allah, ekonomi di kota Madinah ini makmur, tidak ada yang minta-minta, tercukupi, berarti segala keperluan kebutuhan masyarakat Madinah. Paham ya? Husnudzon si wali kota ini, memang tidak ada yang minta-minta saat itu. Satu saat setelah Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, dapat beberapa hari langsung banyak orang yang minta-minta. Loh, kaget wali kota ini. Loh, kok muncul banyak gini yang minta-minta, kenapa ini? Diteliti-teliti, nggak taunya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini setiap malam keliling, Pak. Rumahnya janda, rumah anak yatim, rumahnya orang fakir miskin, itu dikirimi, dipikul sendiri, berasnya, gulanya, lengonya, semuanya dipenuhi. Langganan sudah, nggak tahu ditaruh ada di muka pintu, dibuka ada berasnya, ada lengonya, begitu. Masyarakat menyangka dari pemerintah, Masya Allah, wali kota hebat, bagus,
tahu keadaan kita yang melarat, keadaan kita yang perlu, yang kepepet, dikirimi terus, mudah-mudahan panjang umur wali kota. Gitu. Dipikir dari pemerintah. Nggak taunya Sayyidina Ali Zainal Abidin keliling. Pemerintah juga begitu menyangka, Masya Allah masyarakat ini makmur ya rezekinya, tidak ada yang minta-minta, kalau sing melarat sak kota Madinah. Nggak ada yang tahu dari beliau. Itulah hebatnya. Itu berpuluh-puluh tahun dijamin orang miskin sak kota, sampai beliau meninggal baru muncul bocornya. Kalau itu dari Zainal Abidin, ketika dimandikan Zainal Abidin gosong Pak, ada di pundaknya ini bekas pikulan, dipikul sendiri, padahal orang hebat itu. Sekarang Masya Allah kasih 100.000 Fatihah wong pitung bulu. Tuh lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Bakiru bisadaqah, berbagi-bagilah hari kamu bersedekah. Fa innal balaa la yatakhattas sadaqah, karena sesungguhnya bala itu tidak melangkai sedekah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum, berbaktilah, berbaiklah abaakum terhadap orang tua kamu, bapak emakmu. Tabirrukum, berbakti bakal kepada kamu, abnaukum, anak-anaknya kamu. Baktilah kamu kepada orang tua kamu, bakal anak-anak kamu bakti kepada kamu. Waifu, jagalah diri kamu daripada maksiat, cegahlah diri kamu daripada maksiat. Mencegah diri jangan sampai kamu kenal dengan perempuan, mencegah diri jangan sampai kamu berzina. Ta'ifukum, maka bakal mencegah diri daripada maksiat nisa'ukum, perempuan-perempuan kamu. Hadits Hasan rawahu Tabrani. Dua pesan Nabi. Pengen punya anak yang bakti, anak yang soleh, anak yang menghormati kamu, jadilah kamu orang yang menghormati orang tua kamu, bakti kepada orang tua kamu. Kata Nabi, albirru salaf, bakti itu utang yang akan bakal dibayar. Kurang ajar juga utang, bakal akan dibayar, anaknya kurang ajar nantinya. Hati-hati, jangan sampai menjadi orang yang durhaka sama orang tua, tidak bisa senang dunia akhirat Pak. Azab yang Allah dahulukan di atas dunia sebelum akhirat, bukan di atas dunia toh ya, dunia akhirat akan dapat dipercepat. Di akhirat udah disediakan azab, cuma dikasih ekstra azab di dunia, yaitu durhaka sama orang tua. La yadkhul jannah, enggak masuk surga orang yang durhaka sama orang tua. Dalam Al-Quran Allah pesen itu, setelah tauhid, birrul walidain, bakti sama orang tua. Wa qadha rabbuka, telah menentukan Tuhan kamu, alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu beribadah
kecuali kepada Dia Allah. Terus pesan kedua, wabil walidaini ihsana, terhadap bapak dan ibu berbakti. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau hidup bersama kamu ayah ibu kamu salah satu atau dua-duanya dalam usia lanjut, wis tuwa, biasanya gampang emosi, gampang tersinggung. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata-kata uff yang menjengkelkan. Enak pijetan aku, pijet maning. Jangan. Bantuan mak iki ana ndek pawon, kenek maning aku. Jangan membuat kata-kata yang membuat orang tua itu jengkel. Wala tanharuma, dan jangan kamu itu membentak-bentak orang tua kamu. Wa qul lahuma qaulan karima, berucaplah kamu kepada orang tua kamu dengan ucapan yang mulia. Bosoe sing paling bagus itu sama orang tua. Rungokno Pak, kupinge sampean niku Pak. Sapi ta bapakmu. Berucaplah dengan ucapan yang paling mulia. Tuh lihat bagaimana kalau juragan sama pembantunya atau bawahan sama atasannya, waduh, didik-didik yuk sepuro. Maaf Pak, tadi ada yang telepon mencari Bapak, padahal tidak salah, maaf Dini. Maaf Pak, tadi saya menyerahkan surat dari orang perlu dengan Bapak. Maaf Pak, ditunggu sama orang. Maaf terus. Sama orang tua juga gitu. Sepunten Ibu, sepunten Pak, gitu. Minta maaf Pak, minta maaf Bu. Ngomong yang enak, begitu. Hormati orang tua dengan ucapan yang paling bagus, yang mulia. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Di hadapan orang tua tadi itu, jangan kamu itu jadi gagah, jadi orang yang hina karena rahmat. Faham sampean mak? Loh, jangan malang kerik orang tua, sikile seperti bos begitu. Faham Bu? Faham Pak? Jangan. Jadilah orang yang hina di hadapan orang tua, seperti budak di hadapan tuannya. Waqul, dan bacalah doa setiap saatnya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati bapak dan emakku sebagaimana kedua orang tuaku rahmat kepada aku. Coba kamu waktu kecil bisa apa kamu? Kamu minumnya perlu susu, hebat nggak? Makanannya harus bergizi. Kerja kamu, enggak, bapak kamu mancal, mikul, bekerja, cari untuk keperluan kamu. Apalagi kalau sudah sakit, utang sana, utang sini, sampai kadang-kadang orang tua tadi itu dihantemi wong nyolong gara-gara anaknya tadi itu perlu biaya, enggak punya duit. Bukan untuk keperluan atau kepuasan dirinya, tapi itu semuanya dilaksanakan demi untuk anak-anak. Hebat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Apalagi ibu, wah, tambah hebat. Ibu itu luar biasa. Sampean kecil dulu, kalau berak siapa yang nyewoi? Ibu. Kencing gantani popok siapa? Ibu. Mandikan ibu. Kalau ndak berak seminggu bingung kabeh. Ya apa carane iki ngising iki? Dinteni. Ngisingi sampeyan dinteni ambek mae.
Kalau ngising, alhamdulillah ngising, alhamdulillah. Ndak cici. Coba saya mau tanya, kalau dibalik, ibu sampeyan ngising misalnya, gelem nyewo itu. Cici, lo syain orang tua dengan anak. Puluhan tahun sampean begitu, itu pun ndak merasa dicoba biar anakku ngising terus anakku. Enggak. Tambah cinta, tambah sayang sama anaknya. Sampean coba, ibu kepesing ping 2. Nyoba ibu ngising dok. Tuh lihat bagaimana orang tua. Karena itu jangan sampai tidak berbakti sama orang tua. Kalau kepingin anaknya jadi anak yang bakti, anak yang soleh, anak yang hormati orang tua. Berangkat haji, ini musim haji ya. Berapa biayanya haji? Mahal, Bib. Ada 30 juta mungkin. Itu pun daftar sampai 5 tahun baru berangkat. Perlunya apa haji? Bisa ngelihat Ka'bah, bisa mencium Hajar Aswad, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, kan gitu. Sampean ngelihat orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada ngelihat Ka'bah, Pak. Nyium tangan orang tua dengan rasa hormat lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Ngeladenin sabar orang tua lebih utama daripada tawaf mengelilingi Ka'bah. Haji sampean setiap tahun, umroh setiap bulan, tapi kalau durhaka sama orang tua tetap mlebu neraka sampean. Hati-hati sing haji balik. Ternyata orang tuanya enggak kereken. Hati-hati. Birru abaakum, baktilah kamu kepada orang tua kamu. Tabirrukum abnaukum, bakal bakti kepada kamu anak-anak kamu. Loro Pak nggih. Hati orang tua itu kalau enggak dibakteni sama anak itu sakit. Karena itu jangan sampai itu terjadi ya. Bahaya. Dah, saya teruskan. Wa'ifu dan cegah diri kamu daripada maksiat. Ta'ifu nisa'ukum, bakal akan mencegah daripada maksiat perempuan-perempuan kamu. Jadi orang laki itu harus jadi contoh bagi istri. Kalau istri itu tidak mau selingkuh, jadilah laki-laki yang tidak selingkuh. Dan sampean tidak kepingin istrinya seneng sama orang-orang laki, tapi sampean seneng-senengan dak ambek wong wedok. Jangan. Kalau laki-lakinya, maaf ya, saya tidak mau salaman dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Maaf. Haram hukumnya. Insya Allah perempuan sampean juga begitu. Tidak mau duduk bersama mereka, perempuan Anda akan jadi pemalu. Lawang akrab sampean sama perempuan lain seperti kayak bojo. Akhirnya istrinya juga akrab, teman-temanan sama orang-orang laki yang lain. Hati-hati. Sing temenan jadi orang, apalagi jadi dayus. Dayus ini tidak masuk surga kata Nabi. Tahu dayus? Dayus itu laki-laki suami setengah germo. A'udzubillah min dzalik. Gimana? Semua orang boleh masuk rumahnya. Ini banyak ini. Hati-hati ustadz, tokoh-tokoh masyarakat, kiai-kiai, hati-hati. Habib. Kadang-kadang jadi dayus. Lek santri laki tidak apa-apa masuk rumah. Ketemu anaknya perempuan, ketemu dengan ketemu dengan istrinya, nggak apa-apa, santri loh. Iso metengi masih santri itu. Itu namanya setengah germo. Hati-hati, itu dayus.
Orang lain dibebaskan ketemu dengan keluarganya. Padahal haram itu hukumnya. Nggak bener, apalagi disusul anaknya. Ada laki-laki nusur, tin kilo kontinten ini kilo ambil Bambang misalnya. Dikonceng anaknya, Masya Allah, pentos mai. Hati-hati, itu berarti orang tua setengah germo. Kemudian hamil, ya apa nak, kau tak iso jaga awakmu nak, izin bapak emak lah. Ya apa sih? Tak ngenteni anak sampean pak. Kucing wedok lek dijarno metu liar, mari ngono tekoi meteng. Tak ngenteni anak sampean, hati-hati. Bahaya itu bahaya. Karena itu jadi laki-laki itu yang bisa menjaga diri. Jangan sampai akhirnya ternyata terbongkar kamu mempermainkan anak perempuan orang, bakal anak-anak kamu, bakal keluarga kamu dipermainkan sama orang. Naudzubillah min dzalik. Tuh lihat orang-orang dulu, ya nggak sampai macam-macam. Matanya udah ngelihat perempuan, tidak jelalatan. Di Pasuruan dulu ada Kiai Mas Imam, tahu ya? Kiai Mas Imam itu. Kiai Mas Imam itu musim panas gaya payung, musim hujan gaya payung, payungan terus, mendung gaya payung, payungan terus. Ternyata payung itu bukan untuk payungan, buat batasi pandangan mata. Kalau payungan tidak tegak begini, yang ngarep. Jadi supaya batasi pandangan mata, tidak kelihatan macam-macam. Kalau ada perempuan di sebelah kanan, payungi sebelah kanan. Kalau ada perempuan sebelah kiri, payungi di sebelah kiri. Masya Allah. Untuk batasi pandangan mata. Lah saiki ustaz nggih kacamata ireng. Kenapa? Lek ngelirik supaya gak ketok. Masya Allah, orang dulu itu begitu. Padahal Nabi menyatakan apa? An-nadratu sahmumun masmumun min sihami iblis. Satu kali ngelihat perempuan ajnabiyah, ngelihat perempuan yang bukan mahramnya, satu kali sampai ngelihat, berarti sampean sudah terkena panah beracun iblis. Ya apa? Racun itu, racun tidak langsung mateni, ngerogoti. Coba orang-orang yang ngelihat film, lu ayune tak hilang terus. Maca Quran iling wong iku, salat Allahu Akbar iling film iku, majelis taklim kadang-kadang subuh belajar iling iku, pikirannya melayang ke sana terus, itu berhari-hari. Dan itu berbahaya. Jangan-jangan nanti tambah keseret, kepingin kenalan, tanya alamat, omong-omongan, betu bareng, akhirnya terjadilah perzinahan. Panah beracun daripada iblis. Ya Allah. Dalam hadis Nabi juga bersabda, an-nisa'u hablun min haba'ilis syaitan. Perempuan itu adalah tali jaring setan. Kalau sampean punya kambing, supaya kambingnya tadi itu ndak hilang, ndak lari, gimana caranya? Diikat nih, diikat, tampar, taleni, gak kemana-mana sudah. Kait atau didik, ketarik lagi, mau lari ketarik lagi, tidak bisa kemana-mana ya.
Punya sapi juga begitu, perlu tali. Lah kalau sampean sama setan, kena tangkep sama setan, setan tidak perlu tali, wong wedok. Sampai dikenalkan sama perempuan nih, sing nom-nom khususnya. Dikenalkan sama perempuan, berarti wis kena, wis tangkep setan sampean. Tidak iso aduh dari setan. Tidak bisa jauh dari setan sudah. Hah? Baru jadi orang soleh, ditelepon pacare, Mas, tali maneh. Baru di SMS, Mas. Walhasil kalau sudah orang kena kepengaruh dengan perempuan, maka dia berarti sulit, dia tadi itu akan menghindar daripada belenggu setan. Ojo ngono, khususnya santri-santri rusak kan model kayak ngono. Dubihal ilmu bi afkhadin nisa. Ilmu itu akan dipotong, disembelih bukan dengan pedang tapi dengan paha perempuan. Serba-serba nih soali Pak kalau kelihatan begitu. Lo gitu kadang-kadang Masya Allah, tadi ustadz, tadi kiai di kampung, murid-muridnya wedok salaman di kekno kabeh. Tak apa-apa, saya itu tidak ada apa-apa, saya anggap anak sendiri, gorokon. Saya tidak ada syahwat, anakmu itu tidak ada syahwat. Hati-hati, Kanjeng Nabi itu tidak begitu perbuatannya. Para sahabat itu tidak ngono perbuatannya. Kono nuri sungi kayak ngono. Karena itu hal yang demikian ini jangan dianggap remeh. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan kamu ke dalam dosa yang besar, dan itu semuanya akan bisa merusak keluarga kamu, merusak akhlak anak-anaknya kamu, merusak akhlak istrinya kamu. Jagalah kamu, jangan memandang perempuan yang haram dipandang, jangan kamu menyentuh perempuan yang haram disentuh, jangan kamu menyapa perempuan yang haram kamu sapa, maka anak-anak kamu perempuan, istri kamu bakal menjaga diri tidak sampai menyapa kepada laki-laki yang haram baginya menyapa, tidak menyentuh laki-laki yang haram baginya disentuh, dan terus demikian. Itu semuanya kuncinya pada suami, pada orang tua. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.